selamat sahabat anak-anak Tuhan. Semoga kita baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Hari Sabat ini tanggal 17 Juli kita tidak dapat ke gereja karena adanya pembatasan PPKM. Jadi kita bergerejanya di rumah, ibadahnya di rumah. Ibu sebagai guru sekolah Sabat anak-anak akan tetap menyampaikan pelajaran yang akan membantu anak-anak Tuhan tetap mendapat pelajaran sekolah Sabat walaupun sedang berada di rumah. Pada hari Sabat ini, Sabat yang ketiga, judul pelajaran sekolah Sabat Kindergarten adalah Ratu Ester. Sudah pada Sabat ini, Ibu akan menceritakan tentang Ester. Ester adalah seorang gadis kecil yang sangat cantik. Dia tinggal di negeri Persia. Waktu kedua orang tuanya meninggal, Ester ini orang tuanya sudah meninggal, mamanya, bapaknya sudah meninggal. Ester pergi tinggal dengan pamannya Mordechai. Mordechai sangat mengasihi Ester. Dia memperhatikannya sebagaimana layaknya anak sendiri. Sewaktu Ester bertumbuh besar menjadi gadis dewasa, Mordechai mengajarkan kepadanya semua hal yang diajarkan orang tua kepada anak-anaknya. Dia mengajarkan kepadanya untuk berbuat baik, untuk suka menolong. Dia mengajarkan kepadanya untuk menjadi anak yang jujur dan beribadah kepada Allah. Meskipun Ester dan Mordechai tinggal di Persia, mereka bukanlah orang Persia, tetapi mereka adalah orang Yahudi. Dan Mordechai tidak ingin Ester merupakan Allah dari bangsanya. Waktu Ester menjadi wanita dewasa, suatu hari Raja Persia memutuskan untuk mencari baginya seorang ratu yang baru. Segadis-gadis yang cantik, yang pintar dipilih untuk tinggal di istana. Tiap gadis menikmati setahun penuh akan perawatan khusus sebelum mereka berhadapan dengan raja. Selama waktu itu mereka tinggal pada bagian istimewa dari istana raja. Dan mereka dilayani oleh dayang-dayang yang khusus. Ester adalah seorang yang sangat baik. Dia sangat cerdas sehingga dia dengan mudah mendapat perhatian teman-temannya. Bahkan dia mendapat perhatian dari salah seorang penanggung jawab dari semua gadis-gadis itu. Sehingga dia memberikan kepadanya 7 dayang-dayang istimewa. Ester diberikan makanan terbaik dan dia tinggal di tempat yang terbaik. Pamannya Ester, Mordechai, dia tinggal juga di istana. Dia bekerja bagi raja. Dia dapat berjalan di istana itu ada taman. Dia dapat berjalan di taman dekat tempat di mana gadis-gadis itu tinggal, di mana Ester tinggal. Di sana dia dapat mencari tahu bagaimana keadaan keponakannya Ester dan apa yang sedang terjadi kepadanya. Akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Gadis-gadis pilihan tadi, gadis-gadis yang pintar, yang cantik tadi akan dipilih oleh raja. Mereka akan jalan di depan raja dan raja akan apa? Memilih mana yang akan menjadi ratunya. Pamannya Ester, Mordechai, bertanya dalam hatinya, apakah raja akan menyukai Ester? Apakah dia akan menyukai Ester lebih dari gadis-gadis yang lain? Akankah dia menjadi seorang ratu? Itu pertanyaan siapa? Pamannya Ester dan Mordechai. Pamannya Ester yaitu Mordechai. Tibalah saatnya, hari di mana gadis-gadis itu berjalan. Dan akhirnya Raja Persia meletakkan tongkatnya kepada siapa? Ester, dan Ester diangkat menjadi seorang ratu. Mordechai telah membesarkan Ester dengan baik. Dia tidak hanya cantik, dia juga manis dan tutur katanya lembut. Dan dia sekarang menjadi ratu kesayangan raja. Raja mengenakan sebuah mahkota di kepala Ester dan menjadikannya ratu. Dia
memberikan kepadanya sebuah perjamuan besar. Dia mengumumkan satu hari libur kepada seluruh penjuru negeri dan memberikan Ester sangat banyak hadiah dengan maksud menghormati ratunya yang baru itu. Mordekai telah memelihara Ester sepanjang hidupnya dan dia tidak berhenti memperhatikannya walaupun dia sekarang sudah menjadi ratu. Mordekai dan Ester adalah bagian dari keluarga Allah dan orang-orang dari keluarga Allah tidak pernah berhenti untuk saling memperhatikan satu sama lain. Bagaimanakah kita anak-anak Tuhan? Dapatkah kita menunjukkan bahwa kita peduli kepada saudara kita? Pikirkan, anak-anak boleh memikirkan beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menolong orang-orang yang ada dalam keluarga kita. Dapat kita, apa itu yang bisa kita lakukan? Kita dapat berdoa bagi mereka. Kita dapat menyanyikan sebuah lagu untuk mereka atau memberikan mereka sebuah pelukan. Jika anak-anak Tuhan sedang bersama-sama dengan orang tua menyaksikan video ini, coba berikan senyum yang terbaik untuk mamanya, untuk adiknya, dan sekedar pelukan. Itu sangat indah kebersamaan kita. Walaupun kita tidak dapat bertemu dengan sekarang, tapi akan mendoakan anak-anak Tuhan supaya kita saling mendoakan dan kita boleh bertemu mungkin sahabat-sahabat berikutnya. Anak-anak Tuhan, tunjukkanlah kasih-Mu kepada seorang dalam keluargamu saat ini juga. Boleh anak-anak lakukan. Baik, ayat hafalan kita pada hari Sabat ini adalah dari Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Ayo ikuti ya. Pelihara langkah tanganmu, peliharalah kasih persaudaraan. Ibrani 13 ayat 1. Sampai di sini sekolah sahabat kita. Kiranya Tuhan